Meneladani kesuksesan Mus'ab bin Umair Islamkan penduduk Yasrib, salah satu teladan penting yang diwariskan oleh Nabi Muhammad kepada umatnya adalah kelembutan dalam berdakwah. Dengan cara demikian beliau mampu membuat orang-orang yang sebelumnya menjadi penentang keras agama Islam berubah menjadi muslim yang taat. Terkait hal ini, Allah berfirman, artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Qs. An-Nahl surat ke-16, ayat 125. Ayat ini menegaskan bahwa dalam menyampaikan ajaran Islam atau berdakwah, hendaknya disampaikan dengan cara-cara yang santun, tidak diwarnai aksi-aksi kekerasan. Dakwah dengan jalan ini terbukti sukses dari zaman Nabi Muhammad sampai hari ini. Sebaliknya, jalan kekerasan justru akan membuat dakwah tidak jarang mengalami kegagalan. Rasulullah bersabda yang artinya, mudahkanlah, janganlah mempersulit dan memuat manusia lari dari kebenaran, dan saling membantulah dalam melaksanakan tugas, dan jangan berselisih. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadits tersebut Nabi sampaikan saat dulu beliau mengutus Abu Musa dan Mu'az bin Jabal untuk menyampaikan surat dakwah kepada pemimpin di negeri Yaman. Beliau berpesan agar dalam berdakwah jangan membuat agama Islam terkesan memberatkan orang-orang sehingga dakwah sulit diterima masyarakat. Ibnu Hajar, Fathul Bari, 2001, Juz 10, halaman 542. Setelah peristiwa Bayat Aqobah pertama pada tahun 11 kenabian yang diikuti 6 penduduk Yasrib, Rasulullah mengutus beberapa orang untuk menjadi duta Islam ke kota tersebut. Beliau menugaskan mereka untuk mengajarkan agama Islam kepada masyarakat setempat. Tampaknya selain wawasan agama, mereka juga mewarisi cara berdakwah sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Nabi. Adalah Mus'ab bin Umair al-Abdari, salah satu duta Islam yang namanya harum tercatat dalam buku-buku sejarah karena kesejukan dakwahnya sehingga mampu mengislamkan sejumlah penduduk Yasrib. Dikisahkan, sekali waktu Mus'ab diutus oleh Rasulullah ke Yasrib untuk menyebarkan agama Islam, di sana ia menginap di rumah As'ad bin Zurarah. Berikutnya, As'ad juga menemani Mus'ab dalam menjalankan tugas mulianya itu. Sekali waktu keduanya mendatangi perkampungan Bani Abdul Asyal dan Bani Zafar untuk mengajak mereka memeluk agama Islam. Sesampainya di sana, keduanya duduk di sebuah kebun milik Bani Zafar bersama beberapa orang yang sudah masuk Islam. Sementara itu, Sa'd bin Mu'az dan Usaid bin Hadir yang menjadi pemimpin kaumnya di Bani Asyal masih musyrik. Begitu keduanya mendengar kedatangan dan maksud Mus'ab dan As'ad, Usaid menemui keduanya dengan membawa tombak, siap untuk mengusirnya. Dengan wajah muram dan suara tinggi Usaid berkata kepada keduanya, "Apa yang kalian bawa kepada kami? Apakah kalian berdua hendak membodoh-bodohkan orang-orang yang lemah di antara kami? Jauhilah kami jika kalian ada keperluan untuk diri kalian." Dengan santai dan sopan Mus'ab menimpali, "Silakan duduk agar engkau paham apa yang akan aku sampaikan. Jika engkau menyukainya, engkau boleh menerimanya. Tapi jika engkau tidak sependapat, kau bisa menolaknya." Mendengar ucapan Mus'ab, Usaid merasa kagum. "Engkau cukup adil, aku Usaid." Lantas Mus'ab menjelaskan tentang agama Islam kepadanya dan membacakan ayat-ayat Al-Quran. Tak disangka, Usaid setuju dengan apa yang disampaikan Mus'ab dan hatinya begitu saja luluh, bahkan ia tertarik untuk memeluk agama Islam. "Betapa bagus dan indah, apa yang harus aku lakukan jika ingin memeluk agama Islam?" tanya Usaid. Mus'ab kemudian menyuruhnya mandi untuk bersuci dan menuntunnya membaca 2 kalimat syahadat. Setelah menyatakan masuk Islam, Usaid kembali ke kaumnya dan membujuk Sa'd bin Mu'az agar menemui Mus'ab. Upayanya berhasil dan Sa'd pun menemui Mus'ab persis seperti ketika Usaid menemuinya dan menyatakan masuk Islam. Kini dua pimpinan kaum itu telah menjadi seorang muslim, otomatis orang-orang yang berada di bawah kekuasaannya, Bani Asyal, mengikuti. Dengan demikian Mus'ab tidak perlu capek-capek mengislamkan satu persatu. Kecuali seorang yang bernama Al-Usyairim, dia menunda keislamannya sampai momen perang Uhud dan syahid dalam pertempuran itu. Kelembutan Mus'ab dalam menyampaikan ajaran Islam membuat dakwahnya sukses besar, sampai-sampai bisa dipastikan di setiap perkampungan di Yasrib terdapat sejumlah orang yang sudah masuk Islam. Terkecuali di perkampungan Bani Umayyah bin Zaid, Katmah, dan Wa'il, sebab di lingkungan mereka ada Qais bin Al-Aslat, seorang penyair ulung yang sangat berpengaruh.
Keberhasilan dakwah Mus'ab ini juga terbukti saat Baiat Aqobah kedua pada 622 M. Jika dulu pada baiat sebelumnya hanya diikuti 6 penduduk Yasrib, kini jumlahnya mencapai lebih dari 70 orang. Safiurrahman Al-Mubarak Furi, Rahikul Mahtum, 129-133. Demikianlah kisah keberhasilan Mus'ab mengislamkan penduduk Yasrib. Berkat jasanya, kelak kota yang berikutnya berganti nama Madinah ini menjadi tempat hijrah umat muslim dan merupakan pusat penyebaran Islam sangat berpengaruh hingga Islam mendunia dengan pemeluk sedemikian banyak. Wallahu a'lam.